inilah kompetisi kita, bukan sesama kita pemain bus, kita berkompetisi dengan udara gitu loh kan. Kita menyajikan yang terbaik. Udara seperti gini, yuk kita juga lebih baik lagi gitu loh. Salam teman-teman Perpals. Salam semua. Kita sudah ada di Palembang. Iya. Di PO Epastar. Betul. Sebelah saya Bapak Haji. Wah, saya senang dikunjungi Pak Sani ini. Gitu ya. Siapa nih Pak? Nama lengkap Bapak? Nama saya Afrinaldi. Afrinaldi. Soalnya kondangnya Pak Ajedi. Betul. Ya. Jadi salah Pak. Pak Haji Epa. Apa sih? Haji Epa ya. Pak Haji Epa. Jadi teman-teman Perpals, alhamdulillah Pak Edi, terima kasih nih. Kami udah diterima. Dari kemarin kita kontak-kontakan, Bapak meluangkan waktu buat Perpals TV dan tim kesini. Baik. Bersedia menunggu kami. Tadi kontak-kontakan kami agak telat. Alhamdulillah. Kami senang sekali. Semua rekan-rekan udah sampai semua di sini. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Jadi teman-teman Perpals, hari ini alhamdulillah Perpals Goes to Sumatera memulai acara kami pertama di Kota Palembang, yaitu di Epastar. Kita sudah duduk bareng sama sang empunya ini, Pak Haji. Ya. Ini kan Epastar ini kan ya udah kondang lah. Iya. Salah satu PO yang menurut pengamatan saya dan mungkin juga teman-teman melihat, PO yang memulai bus pariwisata yang boleh dikatakan yang profesional, nggak nyambi. Kalau dulu kan ada yang nyambi Pak. Betul. Jadi bus AK disewain atau gimana. Nah, Epastar ini kan Bapak, kalau yang setahu saya nih Pak, mohon dikoreksi. Epastar itu pertama keluar dengan bus pariwisatanya yang kinclong-kinclong dengan konsep yang teman-teman lihat kan, konsepnya go green, warnanya lembut nih seperti Bapak kita ini kan. Seperti hatinya. Nah, jadi sejak kapan sih Pak Bapak membangun Epastar PO-nya nih Pak? Sebetulnya di 2010 kita mulai. 2010 saya melihat peluang ini banyaknya event-event. Dulu Pak Gubernur Haji Alik Nurdin waktu gubernur di sini, saya lihat terlalu banyak sekali event-event di sini. Dan saya pernah mendengar di bandara itu, oh kok di Palembang kita duduk mobilnya kok bisa basah gitu loh. Wah, saya tertarik juga saya dengar begitu gitu. Ya, yang sedikit miring gitu, kita tidak komen ke sana. Tapi saya mempunyai inspirasi, tertarik ke sana untuk main bus. Sebelumnya saya tidak pernah main bus, hanya main ekspedisi, truk aja gitu. Truk, ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi teman-teman kan, ini beliau nih
salah satu raja truknya di Palembang ini. Jadi kalau truk, coba truknya nggak ditulis, nggak ketahuan mana yang beliau punya nih. Iya betul, Ya, EPA Transport. Ya? EPA Transport. Nah, jadi berarti mulai dari Bapak melihat atau mendengar keluhan berarti ya dari tamu-tamu. Kalau nggak salah, nih beliau ini juga deket nih sama birokrasi ini. Nah, jadi itu yang Pak Edi sampaikan. Nah, Iya. berarti 2010 Bapak mulai bus pariwisata kalau nggak salah Pak ya? Betul. Setelah itu baru masuk ke akap ke Sumbar ya Pak ya? Iya. Nah, EPA. EPA itu apa maksud dan maknanya Pak? Sebetulnya begini ya. Memang dulu identik dari komunis kita panggil EPA Edi Padang. Oh. Jadi udah kita simpulnya ini EPA ini mau dibuat apa perusahaan ini? Yeah. Ayo kita buat aja PT Eka Permata Agung. Oh, Jalan lo sama kan? Iya. Itu juga artinya enggak? Betul. Jadi ternyata EPA itu inspirasinya dari karena Pak Haji Edi dipanggil Edi Padang. Betul. Jadi teman-teman Perpals, beliau ini aslinya sukunya itu Minang. Sumatera Barat. Ya. Tapi sudah bermukim di Palembang ya Pak? Iya. Sudah berapa puluh tahun di Palembang nih Pak? Istri dari Palembang. Tepatnya kota Pagar Alam. Oh, Pagar Alam. Sama ya. Sumsel. Betul. Sumsel. Ya. Nah, jadi Eka Permata Agung. Ya. Eka 1, Permata itu mulia ya permata ya, apa namanya? Benda mulia ya. Ya. Agung besar. Wah, tinggi banget ini. Tapi beda. Besarnya ke sini kan. Nah, tapi EPA ini Pak dari EPA Star keluar, saya melihat desainnya simple. Ya. Warna dasarnya krem dan Bapak itu dominannya. Jadi walaupun ada warna gelap, tapi pasti ada hijau dan sampai Bapak ya kayak di belakang kita ini kan ada Bapak tulis Go Green. Ini apa yang menginspirasi Bapak, kok bisa Bapak mengusung konsep Go Green itu sih? Sebetulnya gini Pak ya, dengan alam Indonesia ya, yang betul-betul sudah menghijau kan, apalagi dunia menggalakkan sekarang kita harus bebas dari polusi. Betul. Itu kan, yuk kita lestarikan. Ya. Hutan kita lestarikan, hijau kita hijaukan. Oke. Saya mengusung tema seperti itu. Oh, secara tidak langsung mengajak orang juga untuk go green gitu Pak ya? Betul. Wah. Enak tuh, nyaman tuh. Iya. Teduh. Beliau ini teduh nih kan. Tapi memang teman-teman Perpas, dari semenjak saya kenal beliau ya sampai hari ini ya, saya sering merepotkan beliau terus terang. Kalau ada sun yang trouble di wilayah Palembang, pasti Pak Haji minta tolong, terutama. Ini juga teman-teman Perpas harus tahu nih. Beliau itu salah satu bukan peminat ya, yang suka dengan bus China yang ada di Indonesia. Siapa Haji ya? Betul. Jadi kita nggak usah sebut mereknya lah. Ya betul lah. Jadi bus-bus China di Sumatera ini yang pakai Sun, NPM, Medan Jaya, EPA Star. Termasuk EPA Star. EPA Star. Iya kan? Ya, ada juga Chandra di Medan. Nah, jadi artinya memang beliau dan beliau semua menguasai teman-teman. Jadi beliau menguasai karena dari truknya, terus busnya ada yang medium, ada yang big bus, ada yang mikro juga, high S. Ya. Jadi untuk market wisata ya kita harus akui lah, EPA. Kalau orang mau ke Palembang, kalau teman-teman travel Jakarta itu ya dicari EPA dulu memang. Betul. Makasih. Kendaraannya standar ya, kebersihannya, standar pelayanannya itu terukur dan jelas. Ya karena kita lihat dong, dari gaya Bapak kita aja kan jelas nih. Stylish. Betul. Terima kasih ya. Nah Pak, selama Bapak ngejalanin bisnis transportasi penumpang ya, angkutan orang, pelayanan orang, apa sih tantangannya yang Bapak rasakan dan Bapak lihat? Saya sebetulnya bukan menilai di tantangannya. Oke. Tantangannya kita bilang sebagai musiknya. Inilah ilustrasinya. Oke, iya. Dengan begitu kita bisa kembangkan apa yang perlu kita benahi gitu. Oke. Tapi kalau dia tantangan kita mau suatu beban, lah ini nggak jalan-jalan. Oh, siap. Gitu. Jadi kalau biar ada musiknya. Siap. Gitu, Pak. Ini ilmu buat saya nih.
Ini pesan orang tua buat kita yang muda-muda. Ini mohon izin, Pak. Ya kan saya kan kalau dari struktur hierarki kan saya kan jatuhnya anak nih sama Pak Edi kan. Ini pesan ini. Jadi tantangan itu jangan dijadikan beban tapi dianggap musiknya. Wow, keren. Iya. Betul. Jadi keren. Supaya tariannya lebih seru gitu, Pak ya. Lebih seru gitu. Oke. Nah, dentingan musik itu kan ada nada tinggi, nada yang terbawah. Gitu. Oke. Nah, itu kita digabung semua. Apa sih berkecamuk di angkutan ini? Oke. Ayo kita nikmati. Gitu. Jadi artinya Bapak tidak pernah melihat tantangan-tantangan kesulitan itu merupakan sebuah beban. Bukan. Woi. Bukan. Bukan itu. Seru. Wah, ini saya sore hari ini di Palembang ini tanggal 15 Maret ini ya. Mendapat inspirasi sangat ini. Kalau uji wong Palembang tuh baru ngirup kuah pempek banyak-banyak. Wah, terkejut. Nanti ada subtitle, tenang aja. Jadi tantangan itu jadikan irama ya. Dari hard soft dikolaborate untuk kita menari ya. Dan menarilah untuk dengan cantik. Menyajikan yang baik. Gitu. Wow. Jadi endingnya ke sana gitu ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Edi, kita ini COVID ini udah ulang tahun di Indonesia, Pak. Wah, 1 tahun, Pak. 1 tahun. Tapi jangan doakan panjang umur, Pak. Doakan segera mati. Ya. Gimana dampaknya pandemik COVID-19 ini terhadap Epastar? Betul ya, kita kan di 2 versi sini ya. Ada bus pariwisata itu dan ratingnya turun ya. Ratingnya turun, tapi di sisi lain kan ya yuk kita dengan pemerintah terus giat jalan tol, perpacuan perkembangan antar kota, transportasi mungkin cepat. Nah, kita coba melirik ke sana lagi. Kita melirik ke sana. Oke, sembari menunggu pariwisata pulih, kita main di akap yuk, antar kota, antar provinsi gitu. Betul. Nah, gitu loh, Pak. Nih ada kisi-kisi nih teman-teman Perpals. Sebentar lagi Epastar masuk ke Pulau Jawa ini. Boleh kan saya buka dikit? Doakan dong. Ya, insya Allah ya kan. Nanti welcome, Pak. Mungkin ya kalau memang tidak ada arah melintang, di tanggal 1 ini kita akan launching lagi Palembang, Jakarta, Bandung, Tasik. Wah. Karena melihat ya terima kasih pemerintah sepanjang jalan ini Palembang udah terhubung, jalannya nyaman sampai Jakarta. Kalau kita berangkat dari Palembang tembus Pak 12 jam Bandung, Pak. Betul. 12 jam saja. Betul. Jadi tidak perlu perjalanan terlalu jauh, bukan gitu. Betul. Nyaman sekali. Nyaman, gitu. ya. Nah, inilah kompetisi kita, bukan sesama kita pemain bus, kita berkompetisi dengan udara gitu loh kan ya. Kita menyajikan yang terbaik. Betul. Udara seperti gini, yuk kita juga lebih baik lagi gitu loh. Nah, itu loh, Pak. Pak, sedikit, Pak. Sebenarnya kan kalau Pak Edi, Epastar masuk ke akap itu kan bukan hal baru. Kan Epastar kan sudah main ke Sumbar kan? Betul. Palembang, Sumbar. Itu mungkin, maaf nih kalau saya sedikit lancang ini. Ini kan mungkin itu simbol pulang kampung kan gitu. Melancarkan orang kampung untuk mau nambah ke Palembang. Pulang, gitu ini sekarang ke Jawa Barat. Strategi apa yang Bapak mau pakai? Konsep. Saya melihat ya, banyak teman-teman di sini, orang-orang Sunda, dan kan saya berdomisili di Bandung juga kan. Betul. Dengan 2 kota ini banyak saya punya teman dari keluarga besar kita dari Sunda, ya kan. Menyampaikan kenapa sih kok hanya ke Padang? Kenapa nggak dibawa ke Bandung? Gitu. Jadi ada doa untuk itulah ya. Nah, dasar itulah kita, yuk coba kita buat pelan-pelan, kita penuhi. Siap. Nah, insya Allah ini 1 April. 1 April nanti kita. Wah, semoga lancar, Pak. Ya. Intinya kan kalau saya lihat selama ini kan Palembang ini kan dimasukin oleh mobil daerah lain. Jadi mobil luar BG yang masuk ke BG yang keluar itu kan sedikit. Betul. Ini insya Allah akan tambah dengan Epastar. Semoga pengusaha lokal bisa bersaing di pasar untuk melayani masyarakatnya lah. Betul. Kita doakan. Betul sekali. Bapak udah bilang tadi, jalan tol, semua infrastruktur dan terminal kan juga terus direvitalisasi sama pemerintah. Apa harapan Pak Haji untuk ke depan terhadap pemerintah? Sisi apa lagi, Pak, yang mungkin
Ya semoga Perpas TV ini juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang untuk ke depan supaya Epastar ini bisa lebih benar-benar maksimal, profesional melayani masyarakat. Begini ya, jadi bukan ke Epastarnya aja Ya. bagi kali Pak ya, lebih kepada kita teman-teman semua. Pengusaha, Mari operator. kita benahi transportasi ini. Ya. Tapi kita mengikuti koridor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setuju, gitu loh. setuju. Kalau kita berangkat tuh ya lengkapilah surat kendaraan kita. Setuju. Jangan nanti seperti kemarin saya mendengar ada Ya, kecelakaan, belum lama ini ada musibah. baru kemarin sebelum itu ada lahan. Ya, Semua tanpa itu Legalitas yang nggak jelas. legalitasnya dipertanyakan gitu loh. Nah, dengan begitu kita juga mensupport pemerintah, ya feedbacknya itu tuh pemerintah harus support kita juga dong. Setuju, Gitu, kayak setuju gitu. Pak. Pemerintah sudah Bu, sajikan jalan yang baik, Ya, sajikan penyeberangan yang baik. Siap. Nah itu kan kita nikmati. fasilitas semua, terminal direvitalisasi. Betul, gitu. Sedang dalam proses semua. Betul. Perizinan sudah lebih sempurna. Maksudnya kita sudah tidak harus repot-repot kong kali kong, sudah dengan by online. Online gitu. Jadi Pak. komitmen kita sebagai pelaku dan masyarakat ya Pak. Iya, Jadi masyarakat memilih moda transportasi yang izinnya jelas, betul. manajemennya jelas, Betul. dan gunakanlah produk lokal. Kalau ngomongin gimana produk lokal ya? Perusahaan daerah. Perusahaan daerah. Nah, jadi supaya unsur kedaerahannya lebih kental dan hidup. Hidup. Kan begitu, Pak? Betul. Karena kan ya kayak contoh Palembang, pengemudi Epastar yang tinggal di Palembang, keluarga di Palembang. Betul. Kalau Epastar penumpang load faktor penumpangnya bagus, pengemudi kru dan karyawannya dapat uang, Ya. dia bisa hidupnya bagus, sejahtera. Kan perputaran ekonomi Palembang karena tinggalnya di Palembang. Kan gitu, Pak? Betul, betul ya. Tuh teman-teman. Ya, mungkin itu sih dari pemikiran dari Sani. Jadi intinya supaya kita lebih maksimal menjadi pelayan ya Pak. Betul. Sisi lain Pak, jadi harapan ke pemerintah Bapak sudah bilang lebih ke kita operator, kita juga harus lebih tertib dan ke masyarakat. Bapak ngelihat nih anak-anak Bapak sekarang ini ya kayak salah satunya saya lah, dan beberapa teman-teman ini kan ke era digitalisasi ini. Pak. Bapak mohon saran dan mungkin saran arahan dan mungkin ide dari Bapak seperti apa sih ke depan supaya lebih baiknya. Saya atau termasuk orang yang udah tua banget ya, yang mencet kalkulatornya udah bisa ngawur gitu ya. Tapi sedikitnya kita harus memperhatikan juga digital ini ke depan. Tidak selalu Pak kita akan ke depan ini penumpang itu selalu pakai loket saya. Ya. Kalau saya pemikiran saya mungkin akan tergeser juga. Saya contoh Pak, kita dulu dari telepon pakai telepon telegraf, kemudian naik ke flexi pada handphone, sekarang sudah smartphone gitu loh. Betul. Kan tergeser semua. Betul. Nah kita harus ke arah digitalisasi. Mungkin akan kita pikir ke depan tuh penumpang ini lebih mudah mencari titik-titik poinnya lewatnya SAN gitu di mana? EPA juga lah. Ya, betul, kan EPA sama juga. 3 hurufnya kan? Betul. SAN, EPA kan? Jadi di mana kita dengan titik poin, makanya kita gunakan aplikasi. Gitu. Dengan digital itu kan memudahkan penumpang untuk berangkat dari suatu daerah ke daerah lain gitu loh. Dengan lancarnya penumpang itu dua daerahnya akan hidup Pak. Gitu. Jadi Bapak sepakat ya Pak, digitalisasi ini dan kita harus mendigitalkan diri itu ke depan itu Bapak sepakat ya sebagai orang tua kami lah. Betul. Ya teman-teman Perpals, jadi ini alhamdulillah nih saya yaitu Tapi tadi. artinya juga Pak Ya. bukan menghapuskan loket Pak gitu. Betul. Loket itu harus digitalisasi juga gitu. Ya. Memudahkan mereka untuk bekerja. Betul Pak, betul. Jadi sebetulnya kita ini Pak dengan adanya transportasi ini harus menampung tenaga kerja. Itu harus pikir juga Pak. Pasti. Bagaimana teman-teman kita harus bekerja semua, baik dari kru, baik dari loket, semua yang terlibat di situ. Ya. Nah, itu. Jadi kan memang kalau kita lihat ke depan Pak, kayak tiketing kan udah online, udah banyak kan Bapak tahu. Ada beberapa agregator, terus terminal juga sudah dengan terminal online system. Betul. Kita juga di perusahaan sudah ada sistem internal dengan digitalisasi juga. Betul. Mungkin nanti pengemudi itu nggak bawa uang jalan lagi, dia tinggal tapping, cetres, bayar solar, tapping, bayar kapal, tapping apa ya kan gitu Pak. Jadi mereka screenshot semua. Wow. Gitu ya. Saya sore ini
lumayan lumayan bukan terkejut sih, menambah semangat saya lagi loh. Pak Edi segitu open mind-nya terhadap kemajuan era. Ya. Dan yaitu tadi hal simple yang hal yang bukan saya tidak bilang tidak simpel, tapi hal boleh katakan hal berat. Kalau kita bilang tadi yang harusnya beban atau apalah, tapi beliau anggap itu sebuah irama dan segala macam easy going, tapi ada motifnya gitu loh. Ya seperti bodi mobilnya kan, warnanya krem, lembut, tapi jelas warna-warna lainnya tidak banyak, tapi enak diterima mata. Itu loh Pak, ini kalau menurut Sani loh. Kalau kita jadikan beban Pak, ini sebagian kurus ini Pak. Gitu. Beliau nih kayak gini lah, jadi memang kalau telepon, kalau ngobrol 1 jam, itu 40 menitnya ketawa-ketawa. Ya ngobrol sih, ada masalah apa. Oh iya, setuju Pak. Menstimulasi jantung supaya lebih sehat ya Pak ya? Betul. Iyalah Pak Edi. Jadi kalau tanggal 1 insya Allah mulai beroperasi yang akap ke Bandung, Tasik ya Pak? Ya betul, mari teman semua doakan supaya memang amin. kita bisa semoga halangan, kita bisa lewati jalan itu. Semoga Epastar yang ke Jawa Baratnya bisa menambah, mewarnai pelayanan yang profesional terhadap masyarakat. Amin. Terakhir Pak, ya, gimana Pak? kalau menurut Bapak nih, Pak Haji Edi nih, antara kualitas dan kuantitas Pak, menurut sudut pandangnya Pak Edi nih, Pak Haji Edi nih, antara kualitas dan kuantitas ini seperti apa Pak? Harus berjalan seimbang deh Pak. Oh siap. Harus berjalan seimbang Pak. Bagaimana kita menyajikannya, bagaimana kita merawatnya, ya mungkin PO itu diminatin. Bukan untuk saya aja, semua teman-teman juga begitu. Betul. Ya. Kualitas harus dicapai gitu loh. Oh, kualitas harus dicapai. Gitu. Jadi pasti butuh kuantiti. Betul. Tapi tidak meninggalkan quality. Betul. Ini itu Pak ya? Betul. Sip. Nah, cocok itu. Cocok Ya, betul. Wah, ini ada berapa pesan tuh dari beliau tadi yang didapat tuh teman-teman Perpals. Wah, ini cukup menginspirasi nih obrolan sama bapak saya di Palembang ini. Iya. Jadi terima kasih juga datangan teman-teman semua ke sini. Siap. Ya kan ya. Ya, Pak. Pak Sani, terima kasih kedatangannya. Ya inilah cuman Epal sini. Saya sebetulnya ya mau happy-nya ke depan seperti itu. 62 tahun Pak sudah. Siap. 62 tahun. Jadi saya happy. Tapi bisa dibaca terbalik juga kan Pak? bisa senang saya. 62 tuh bisa dibaca terbalik juga lah Pak. Juga. Ada ibu samping Pak. Ada ibu nih. Mau izin Bu. Jadi begitu happy kita kalau penumpang itu nyaman gitu. Setuju Pak. Pelayanan lah ya. Iya, gitu. Pelayanan. Baik Pak Edi, ada pesan nggak untuk penonton Perpals TV dari Pak Edi nih? Mungkin Bapak ya orang tua kami mungkin ada pesan-pesan yang di dunia transportasi ini bisa disampaikan Pak? Baik. Mungkin pesan saya ke depan ya termasuk perkembangan dari era zaman now sekarang. Zaman now kan ya. Jauh sekali perputaran dengan itu, cepat sekali. Betul. Nah, dengan itu coba ya teman-teman juga menyampaikan mengedukasi baik dari YouTube semua bagaimana edukasi penumpang, mengedukasinya transportasi gitu. Nah, mungkin ke depan ya kita tidak juga kalah dengan luar punya Pak. Oh iya setuju Pak. Kalah dengan luar. Setuju Pak. Saya kalau itu Pak. Saya setuju Pak. Setuju. Jadi kita anak muda tetap harus dengan semangat untuk membarengi perubahan era ini kan gitu Pak. Setuju. Ya, jadi supaya orang-orang tua kita yang sudah mendampingi kita ini kita sebagai anak-anaknya, generasi penerusnya bisa meneruskan inspirasi dan perjuangan beliau. Intinya itu mungkin ya Pak ya. Amin. Pak Edi, sekali lagi terima kasih Pak Edi. Terima kasih sama. Ini kalau pengen ngobrolnya sampai besok nggak kelar nih Pak. Banyak banget nih bahan obrolan sama beliau ini. Tapi nih semoga obrolan kita tadi bisa menambah wawasan teman-teman Perpals TV yang pasti
sekarang sudah lebih tahu the man behind Epastar itu siapa. Oh. Bapak kita, Pak Jadi. Pak, sekali lagi terima kasih Ya, udah sama-sama. diterima, sudah ngobrolannya. Kita di Perpals TV itu ada salam gas, Pak. Tangannya gini. Oke, Oke. 1, 2, 3. Ya. Gas. Gas. Salam Perpal TV.